Sekarang lebih penting mana? Membangun tempat sarasehan dengan membangun spiritualnya. Saat ini kalau kita berpikir, lebih penting mana? Membangun tempat ibadat dengan memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam situasi seperti ini. Kenapa saya maaf kata harus melakoni tidak punya apa-apa, saya harus melakoni hidup di hutan 20 tahun lamanya. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Panjenengan banyak mengetahui atau memberikan wedaran kawruh Jawa. Bahkan seringkali dalam penyampaiannya panjenengan menggunakan kawruh jero niku, Mbah. Apakah panjenengan juga melakukan spiritual tertentu, Mbah? Ini saya penasaran, Mbah. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis kono santara. Oh ngilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Kalau cerita itu sama juga, saya harus melahirkan cerita pribadi saya ya, artinya perjalanan spiritual pribadi yang semestinya kurang pantas ya, atau mungkin belum perlu, atau mungkin bahkan harus diidem itu disimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Intinya menungso kan dituntut gawe pencerahan atau syukur bisa gawe bunga, tapi minimal itu bisa membuat sahaja itu apa, cerah ya, pencerahan atau memberikan cahaya yang terang gitu. Kalau itu kan sebenarnya hal yang ya tabu saya cerita. Kalau cerita spiritual pribadi itu kan tabu juga, namun ya ada kalanya perlu dicerita. Saya mengatakan ada kalanya perlu dicerita, yang bahwasanya memang hidup itu kan sudah berat, Mas. Hidup wis sabot aslinya begitu, karena dari alam yang kita tidak mengetahui, lalu kita mengetahui yang dari alam kita tidak ingat, lalu kita ingat, lalu tiba-tiba pula ada hal yang katanya ini loh beban hidup, ini loh kewajiban hidup, gitu loh. Bisa dipahami ya. Waktu di dalam kandungan kan kita nggak ingat, ya kan? Nggak cari makan, kita sudah ada yang ngasih makan, nggak ngasih selimut, sudah ada yang ngasih selimut. Tapi ketika terlahir lalu teringat, lalu mengetahui, dan tiba-tiba pula ada kata wajib ngurip atau peribadatan atau ngibadah atau dhamma, kan sama itu ya. Kira-kira manusia itu kolong enggak? Kolong itu apa ya? Jadi ya pokoknya terbebani seolah-olah gitu apabila. Tapi kita nggak boleh merasa terbebani, tapi kita melaksanani dharma yang wajib atau sadermo hang lampai. Itu kan kata menghibur itu, sadermo hang lampai. Artinya kelihatannya kalau orang seperti saya cukup diberitahu atas perjalanan spiritual saya, atas kejadian-kejadian yang akan terjadi ini apa enggak? Kira-kira gitu, artinya ada wisikan gitu dan sebagainya. Dan lalu ya seperti yang saya katakan itu, bumi wulu geni, artinya kan kehidupan ini sudah sangat panas gitu loh. Enggak bakalan itu langit itu akan memberikan wah ini akan secara langsung gitu loh. Kira-kira lagi yang sudah saya bikin konten tuh kesejahteraan terjadi di bumi ini gitu, khususnya Nusantara, apabila sudah menjadi desa Gunung Seripah, kecamatan Gustiranda. Ini kira-kira bagi orang spiritualis seperti saya ya, itu mengetahui apa enggak? Walaupun tidak persisnya, iya kan? Nah, lalu yang akan saya sampaikan, sekarang Indonesia ini yang tanpa kita menyadari itu emergensi spiritual, Mas. Ya kan? Emergensi doa yang mustajab.
Bisa dipahami ya? Nggih. Lah, emergensi doa yang mustajab, nyatanya corona bingung, logika kan? Mengatasinya dengan logika maksudnya loh. Lalu corona, lalu bencana yang lain, ada lumpur, ada tempat untuk berdoa kok dibanjiri lumpur, kira-kira gimana itu? Ya, ada sebuah tempat untuk berdoa terbanjiri lumpur di Sumatera mana itu, saya lihat itu, Riau itu kan. Kelihatannya emergensi doa apa enggak ini? Emergensi doa. Lah, lalu sudah pahamkah masyarakat ini? Sudah pahamkah bangsa ini yang katanya bertantang petundung, yang maaf kata, yang si ini mengaku ini, yang si B mengaku si B dan sebagainya, lalu tanpa mau melakoni, artinya begini, hanya cerita tanpa mau mengeluarkan biaya. Kan dalam Jawa nih ada nih, jer basuki mawa beo, ya kan? Jer basuki mawa beo yang termaksud bea itu kan ada japa, mantra, serana, gitu loh. Ini yang belum dipahami persis. Jadi kadang-kadang saya sendiri itu bingung kalau dalam bahasa itu dengan para santri, kalau dalam pondok santren itu, kalau dalam sekolahan ya dengan murid gitu, dengan dalam lingkungannya dengan lingkungannya gitu, dengan masyarakat itu bingung. Artinya ya bingung, tapi kalau saya kan ya ini saya bisa mopus itu gimana tuh? Lah ya wis gitu loh. Kalau dia cuek tapi kita harus melakukan ya kita melakukan saja sesampainya gitu loh, setekane saat ngelampahi. Namun dalam kondisi ini sebenarnya sudah sangat emergensi, dan saya akan mengatakan yang bahwasanya kita loh ya. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwasanya ini loh tebusan. Saya mengayunke sayembara. Mengayunke sayembara itu apa itu? Jadi mengadakan sayembara. Siapakah? Adakah yang peduli dengan spiritual bangsa ini? Ya, adakah yang masih mau peduli? Yang mau ngurumati? Yang mau ngurumati yang tidak omong tok. Jawa cewek omong tok. Ya, budaya omong tok. Sekarang lebih penting mana? Membangun tempat sarasehan dengan membangun spiritualnya. Saat ini kalau kita berpikir, Membangun dan menguatkan spiritualnya. lebih penting menguatkan spiritualnya. Kalau boleh saya ngomong, lebih penting mana? Membangun tempat ibadat dengan memberikan ibaratnya sesuatu yang lebih bermanfaat dalam situasi seperti ini. Ya kan? Artinya betapa beratnya, maaf, saya tidak membandingkan, saya jauh daripada Nabi, saya jauh daripada Bung Karno ya. Betapa susahnya, betapa peliknya Kanjeng Nabi Muhammad tatkala masuk di dalam gua. Kira-kira begitu. Ya. Itu pun para kaum spiritual sejati, betapa repotnya ya spiritual Nusantara. Yang memikirkan spiritual jati Nusantara artinya para neng wahyu, para neng orang yang akan dituju dan sebagainya, betapa beratnya. Namun adakah yang peduli gitu loh? Adakah yang peduli? Dan niscaya saya akan melakoni, Mas. Saya akan melakoni sendiri yang semestinya bukan porsi saya. Nah ini tanya Mbak. Nah kalau jenengan mau melakoni itu, apakah istilahnya perlu persiapan tertentu, sesaji atau apa gitu misalnya? Sekarang begini ya, Mas Ananto sendiri, saya pernah temangkring di pepohonan hanya makan sekelumit segenggam saja, dan hanya minum ala kadarnya saja, itu sampai 38 hari, dan demi Tuhanku gitu loh. Dan demi Tuhanku saya melakoni itu dan semurni-murninya. Kira-kira untuk yang di bawah, untuk yang bisa sampai, untuk kebutuhan maaf kata anak istri saya seperti apa, begitu loh. Ya, artinya saya akan mengatakan sebenarnya rancu tabu, tapi saya mengajak, saya menghimbau kepada seluruh yang peduli kepada tatanan spiritual Nusantara ini untuk secara seksama, ya, untuk secara seksama. Artinya sedangkan panepen saya atau pertapaan saya, mengapa saya tidak membangun maaf kata pesantren? Mengapa saya tidak membangun pecantrikan atau sekolahan? Sebab saya mendapat ilham, dalam arti ini lebih baik menjadi guru sewaya-wayah daripada menjadi guru yang pancet. Sebab nanti penghidupan guru pancet biasanya guru lokalis,
guru yang itu biasanya diserahkan kepada murid. Artinya beban segala sesuatu, artinya kan ada yang mengatakan nih, saya dengar sendiri di depan saya, bahwasanya aset daripada sekolahan, lembaga pendidikan itu ya murid gitu loh. Lah ini kan pamali Mas. Jadi saya secara tidak langsung, saya guru sewaya-waya saja, di mana saya mesti melakoni, dan saya sesungguhnya, maaf ini, perlu orang yang peduli terhadap nilai spiritual Nusantara ini. Lalu apa fungsinya? Indonesia ini kan menuju toto titi tentrem tur raharjo gemah ripah loh jinawi ya. Lalu ada sebagian pula yang mengatakan bahwasanya Indonesia mesti menjadi mercusuar dunia. Lah, mungkinkah ini tanpa didampingi, tanpa bersamaan dengan pondasi spiritual yang nyata? Mungkinkah ini terjadi? Artinya saya, maaf kata, banyak yang datang ke saya, tapi rata-rata juga omong doang gitu. Artinya maunya jadi moh modal cara kasar gitu loh. Ya dengan kata lain, saya mengajak merujuk kepada para kaum yang masih ibaratnya berpedoman, meyakini maksudnya nilai spiritual Nusantara adalah ujung artinya apapun alasannya lebih mendominasi daripada nilai spiritual mancanegara ya. Artinya pulihnya Nusantara ini harus didasari pula ya, bahkan harus didasari dengan nilai spiritual Nusantara. Dan intinya jika ini sepi-sepi saja, tanpa saya ada terkonek yang khusus, padahal situasi sudah emergensi seperti ini ya, cara kasarnya Indonesia secara tidak langsung perlu doa yang mustajab untuk bisa tertata kembali sesuai cita-cita pendiri bangsa Nusantara ini ya, yang harus merdeka 1000 windu lamanya kata Bung Karno itu ya, yang harus gemah ripah loh jinawi, yang menjadi negara mandiri, yang menjadi kiblating jagat pancering bawono. Lah semestinya kita bangkit secara seksama. Dan dalam kali ini saya juga mengajak kepada para yang masih peduli, termasuk yang mengikuti konten-konten saya mengajak dan menghimbau, dengan kata lain, patutkah saya meminta gitu loh ya kan, patutkah saya meminta, sebab kaprawiran dan KST artinya saya punya jiwa perwira, tapi kepedulian yang nyata daripada orang yang masih katanya peduli terhadap nilai spiritual Nusantara untuk bisa dandani Nuswantoro secara doa, karena ini menurut saya krisis atau emergensi doa mustajab. Jangan selama ini kan sudah melakukan spiritual juga. Nah itu yang sudah dijalani, apakah dengan peragat sendiri atau dengan anak buah? Kalau saya selama ini itu yang saya katakan Mas. Artinya selama ini dan demi Tuhanku nggak usah saya melakukan spiritual. Kalau secara rasional saya cuek-cuek saja dengan posisi Nusantara ini ya. Saya pernah mengatakan, saya ini turunan orang yang cara kasarnya 7 turunan. Saya pernah mengatakan pula ya, 7 turunan itu saya nggak membeli tanah Mas. Termasuk yang saya tempati ini, termasuk keponakan saya belum beli tanah. Kenapa saya maaf kata harus melakoni tidak punya apa-apa, saya harus melakoni hidup di hutan 20 tahun lamanya, bisa di cross check ya, bisa di cross check. Nah ini taruhlah saya otomatis peragat sendiri dong, saya peragat sendiri ya, sebagiannya saya nyambi kadang jadi dukun gitu loh. Lah saya dukun ini kan gak ada pahalanya Mas. Kalau saya bilang, kalau saya menjadi dukun, saya bilang dukun itu nggak ada pahalanya Mas. Apakah itu tidak erat kaitannya dengan kemusyrikan? Oh itu jauh, saya terpisah dari itu. Jadi saya bisa empan papan lan lambe ati ibaratnya. Artinya begini Mas, saya bisa mendisposisikan. Kalau dukun itu saya kerja kepadamu, saya menduduki kunmu ya, mendudukkan. Duduk itu bisa berarti dua, menduduk, mengambil, dan mendudukkan kunnya kamu. Apa nereng angen-angenmu bisa kesembadan. Karena kamu tidak melakoni, saya melakoni. Ya, ini rembukan doltinuku ibaratnya. Kalau doltinuku menurut saya nggak ada pahalanya, gitu loh. Lah setelah doltinuku itu, kemanfaatannya itu dari hasil doltinuku baru saya gunakan untuk biaya spiritual yang biaya spiritual ini begitu loh. Sehingga kemanfaatannya di situ. Jadi yang saya katakan selama ini saya berjalan itu adalah pembiayaan sendiri.
pembiayaan sendiri, dan dari maaf kata tidaklah saya mengurangi, saya ucapkan terima kasih. Ada pendukung yang semuklis seperti jiwa saya senada, itu yang baru tahu sepanjang perjalanan saya ya, itu dosen dari Unsur namanya Dr. Dedi Supriyadi, dan maaf kata termasuk Mas Anam itu sendiri. Hanya selama 20 tahun saya baru menemukan 2 orang ini yang ikhlas lillahi ta'ala tanpa mempersoalkan hal yang telah keluar demi kepentingan spiritual Nusantara ini. Intinya saya akan mengatakan spiritual Nusantara ini jangan dianggap enteng dan jangan dianggap mudah, dan perlu pembiayaan besar. Dan jika mana ada yang mau peduli, ya taruhlah bersama admin saya membutuhkan orang yang peduli atas spiritual saya, dan yang akan saya lakukan sesegera mungkin di tempat spiritual saya, di mana maaf kata pertapaan saya atau panepen saya kan terhancur, Mas. Perlu perbaikan kembali gitu loh. Perlu perbaikan kembali untuk saya melakoni nilai spiritual yang setidaknya kurun waktunya, mungkin temponya setidaknya 6 hingga 1 tahun saya kembali lagi ke gunung, dan saya akan melakoni di gunung. Dan saya maaf kata mungkin untuk sementara ini YouTube pun ya, channel saya mungkin hanya 1 minggu atau 1 bulan sekali saya mengupload. Terima kasih. kabeh tutup rasa